Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Guru BK Konselor. Teman-teman, di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk bersama-sama kita menyusun program unggulan Guru BK. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan menyusun program unggulan Guru BK, teman-teman ya. Yuk kita simak bersama-sama, teman-teman. Oke, teman-teman. Saya buat judul dulu. Program unggulan Guru BK ya. Oke. Program unggulan Guru BK. Oke, program unggulan Guru BK. Nah, jadi teman-teman, program unggulan Guru BK ini apa sih sebenarnya, seperti itu ya. Nah, sebagai Guru BK, tentu kita memiliki ciri khas di dalam membuat atau menyusun sebuah program. Nah, di setiap program itu tentu ada yang kita unggulkan, sehingga itu menjadi ciri khas bagi Guru BK itu sendiri. Program unggulan Guru BK ini ya dibuat untuk membantu peserta didik atau siswa-siswi kita menemukan universitas ataupun sekolah lanjutan yang memang sesuai dengan minat bakat mereka, serta kita memberikan saran agar mereka mampu mempersiapkan diri dengan baik, seperti itu. Nah, jadi apa sih langkah pertama yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama, kita melakukan pemetaan dulu, pemetaan siswa atau mendata siswa. Nah, mendata siswa ini apa yang kita data, teman-teman? Nah, apakah setelah tamat dari SMA mereka akan melanjutkan ke univ, ya, ataukah melanjutkan ke sekolah kedinasan? Nah, saya batasi di situ dulu ya, walaupunlah nanti mungkin akan berkembang ke Akpol, Akmil, dan lain-lain seperti itu. Nah, pertama kita mengirimkan form terlebih dahulu. Form bisa menggunakan Google Form atau menggunakan data secara manual ya, memberikan kertas seperti itu. Nah, isi pertanyaannya itu mencakup nama siswa, kemudian pilihan lanjutan universitas, entah itu universitas 1, 2, kemudian universitas misalnya UI, FKUI, kemudian yang kedua teknik sipil ITB, seperti itu ya. Kita berikan dua pilihan di dalam Google Form yang akan kita buat. Nah, pertama kita melakukan pemetaan. Setelah kita melakukan pemetaan dan kita mendapatkan data siswa, ya, barulah kita berdiskusi dengan pihak sekolah. Oke. Nah, pihak sekolah ini bisa siapa ya? Bisa Waka akademik, bisa Waka kesiswaan. Ini sepertinya pena saya ya. Mohon maaf teman-teman ya. Oke, bisa Waka kesiswaan. Oh, kesenggol. Sorry teman-teman. Waka kesiswaan.
Oke. Nah, kita berdiskusi dengan wakasiswaan. Kita sampaikan misal ya, untuk siswa kita misalnya di sini tadi jumlah siswa itu 100, siswa kelas 12 berjumlah 150. Misal jumlah siswa kelas 12 150. Yang ingin masuk ke universitas itu berjumlah 100. Kedinasan 35 misalnya. Sisa 15 ya, sisa 15 ini mungkin dalam kategori belum memutuskan. Belum memutuskan. Oke. Nah, kita sampaikan, kita berdiskusi ke pihak sekolah melalui waka akademik ataupun waka kesiswaan bahwasanya 150 siswa kita ada yang ingin masuk ke universitas 100, kemudian sekolah kedinasan 35. Nah, kemudian biasanya diskusi di situ akan berjalan ya. Kemudian akan bertanya balik, nah guru BK, dari guru BK program apa yang bisa guru BK buat untuk anak-anak seperti itu ya. Nah, saya menyarankan dari data ini tentu kita bisa menyarankan anak-anak untuk mengikuti tryout ya. Mau itu yang sifatnya free atau yang berbayar ya. Bisa menggunakan, bisa gratis, bisa berbayar seperti itu. Nah, gunanya apa tryout ini? Tentu tryout ini memiliki manfaat yang sangat baik untuk peserta didik kita, untuk anak-anak kita. Nah, misal ya, ketika kita memberikan saran kepada siswa-siswi kita untuk mengikuti tryout, ya, saya contoh siswa A. Siswa A. Nah, siswa A ini dia ingin masuk ke FKUI. Dia mau ke FKUI. Oke, FKUI. Nah, di FKUI rank hasil SNBT-nya ya berada di nilai 850. 850. Nah, kemudian kita sarankan dia, si A ini, untuk mengikuti TO. Ya, kita minta dia ke TO. Kemudian dia mendapatlah skor misalnya 600 yang didapatnya. Berarti dia secara tidak langsung bisa mengukur bahwasanya dari 600 ke 850 ini dia memiliki kekurangan nilai berjumlah 250. Nah, itu yang kita sarankan agar anak-anak kita mengikuti tryout. Ini bagi yang ingin melaksanakan ke universitas ya. Nah, namun apabila anak-anak kita yang sekolah kedinasan tadi, yang ini tadi, mau mengikuti tryout juga tidak apa-apa. Tapi saya sarankan bagi adik-adik atau siswa-siswi kita yang ingin melanjutkan ke sekolah kedinasan, ikuti tryout yang mengukur kemampuan mereka untuk menuju ke sekolah kedinasan tersebut. Karena kan kalau sekolah kedinasan ini kan banyak teman-teman ya. Sekolah kedinasan ini ada STAN ya, yang familiar kita itu ya. Ada STAN, PDN, ada apa lagi? STMKG ya. Ada STIS dan lain-lain lah ya, banyak. Nah, jadi mereka bisa mengukurnya melalui sekolah kedinasan tujuan mereka seperti itu. Tapi kalau untuk awal-awal boleh mereka mengikuti tryout yang sifatnya umum terlebih dahulu ya, biar mereka mengenal jenis soal dan bagaimana sih suasana tryoutnya seperti itu. Kemudian ya, kita menyarankan anak-anak untuk mengikuti tryout. Oke, selanjutnya setelah itu tentu mereka akan berdiskusi dengan kita. Pak, nilai saya segini, ini bagaimana solusinya? Saya menyarankan untuk anak-anak mengambil bimbel di luar sekolah. Di luar sekolah. Ya.
biasanya bimbel-bimbel itu bukan hanya mengajarkan materi kepada siswa kita, tapi mereka cenderung selain mengajarkan materi, mereka mengajarkan tips dan trik dalam menjawab soal. Karena apa? Ya, dengan waktu yang dibatasi, misalnya 2 jam, 120 menit, soalnya 100, ya. Artinya masing-masing soal itu tidak nyampe 2 menit ya di dalam harus mengerjakannya. Bagaimana saat ini kemampuan literasi itu memang digaungkan oleh Kementerian Pendidikan. Jadi soalnya itu memang panjang-panjang. Jadi dengan mengikuti bimbel, anak-anak kita bisa mengenal jenis soal dan trik menjawab soal-soal UTBK seperti itu. Nah, artinya ini untuk yang universitas ya. Universitas. Kita rekomendasikan untuk mengikuti bimbingan belajar. Nah, kalau ini bisa kita spesifik lagi. Misalnya ketika mereka akan mengambil bimbel, kita petakan, kamu mau masuk ke jurusan apa? Nah, jurusan apa misalnya FK ya. Misalnya FK lagi teknik ya macam. Teknik seperti itu. Nah, nanti akan didiskusikan di bimbel. Tapi guru BK, peran guru BK di sini, guru BK guru BK mengontrol ya. Peran guru BK di sini mengontrol bagaimana mereka melaksanakan bimbel itu. Nah, kemudian yang kedua, bagi siswa kita yang mau mengambil ke sekolah kedinasan. Sekolah kedinasan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, sekolah kedinasan itu kan lebih banyak ya, lebih spesifik ya, misalnya STAN tadi ya, ada IPDN, kemudian ada STMKG. Oh, ini sepertinya pena saya macet teman-teman. Mohon maaf teman-teman ya, kalau agak lelet. STMKG seperti itu. Nah, tentu ada bimbel-bimbel yang selain bimbel kedinasan ini ya, kalian TKD-nya ada juga bimbel fisiknya teman-teman. Nah, kita rekomendasikan mereka untuk mengikuti bimbel fisik, bimbingan fisik. Oke, bimbingan fisiknya. Nah, bimbingan fisik ini ya tidak diperuntukkan untuk semua sekolah kedinasan memang teman-teman. Ya, ada beberapa sekolah kedinasan itu yang memang tidak menggunakan bimbingan fisik, perlu fisik ya. Seperti STAN mungkin tidak terlalu, tapi seperti misalnya anak-anak kita yang mau akpol ya, akmil, akpol, akmil, ini menggunakan IPDN ya, IPDN ini memerlukan untuk bimbingan fisik. Nah, jadi melalui data-data ini, setelah kita mendapatkan ini, kita berdiskusi tadi dengan wakil kepala sekolah ya, atau pihak sekolah terkait ya mengenai program unggulan guru BK ini. Setelah kita mendapatkan siswa, ya, setelah kita mendapatkan data ini semua, teman-teman, kita menyampaikan bahwasanya untuk tembus ke perguruan tinggi dibutuhkan sekolah atau pendampingan belajar di luar jam sekolah. Mengingat dengan mengikuti bimbingan belajar, kita bisa mengajak siswa kita untuk mengenalkan bentuk soal dari
UTBK di tahun sebelumnya, seperti itu. Oke teman-teman ya, saya mohon maaf juga macet-macet tadi, karena sepertinya bermasalah di bagian pulpen saya, seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman, inilah program unggulan Guru BK, ya. Jadi teman-teman bisa memulainya dari sini, saya rangkum ya. Saya rangkum terlebih dahulu. Pertama, teman-teman membuat sebuah pemetaan. Nih. Pemetaan terlebih dahulu. Teman-teman share form dari Google Form, data siapa saja yang ingin melanjutkan ke universitas ataupun sekolah kedinasan ataupun akademi polisi atau militer, seperti itu. Kemudian teman-teman sampaikan ke pihak sekolah. Yang kedua, sampaikan ke pihak sekolah bahwasanya siswa kita akan melanjutkan memiliki minat ke jenjang ini ya, entah itu UNIP atau sekolah kedinasan. Nah, kemudian kita merekomendasikan untuk mengikuti tryout terlebih dahulu untuk mengukur mereka di rank berapa ya. Saran saya jangan cuma sekali untuk mengikuti tryout ini. Harus banyak-banyak seperti itu. Nah, kemudian barulah kita petakan untuk siswa yang ingin masuk ke universitas, mereka melaksanakan bimbel-bimbel mata pelajaran ataupun bimbel-bimbel untuk menembus UTBK seperti itu. Nah, itu untuk universitas. Kalau sekolah kedinasan, kita merekomendasikan ada beberapa sekolah kedinasan yang dua melaksanakan bimbel, ya, bimbingan belajar. Entah itu bimbingan fisik ataupun bimbingan belajar untuk TKD-nya, seperti itu. Kalau yang mau masuk IPDN, ya seperti ini, IPDN, kemudian Akpol, Akmil ini, IPDN ya, tadi ya, itu saya rekomendasikan untuk bimbingan fisik, agar mereka tahu berapa menit berenang, kemudian pull up, sit up, seperti itu ya, agar dilatih oleh pelatihnya seperti itu. Kalau bisa cari yang berkompeten teman-teman ya. Baiklah teman-teman, itu saja program unggulan yang bisa kita buat, dan ini yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga teman-teman bisa melaksanakan untuk membantu siswa-siswi kita dalam mewujudkan impiannya, mendapatkan kampus favorit dengan jurusan yang sama, kemudian mereka mampu meraih cita-cita mereka. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru BK.